Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Bapak Deden dalam pembelajaran kimia. Pada kesempatan ini kita akan belajar berkaitan dengan penyetaraan reaksi redoks. Penyetaraan reaksi sudah kalian dapatkan di kelas 10, di mana pada saat itu suatu reaksi dikatakan setara jika yang pertama adalah ini jumlah atom di ruas kiri sama dengan jumlah di ruas kanan, ya. Itu dalam reaksi yang biasa. Sebagai contoh di sini misalnya H2 ditambah O2 ya, menjadi H2O. Di sebelah kiri H2, di kanan 2, di kiri O2, di kanan 1. Ya. Ini artinya belum setara. Nah, untuk menyetarakannya maka H2 ditambah setengah O2, jadi ini O-nya 2 kali setengah itu, supaya sama dengan 1. Nah, tetapi karena atom itu tidak ada pecahan, maka ini dikalikan 2, sehingga hasil akhirnya 1 kali 2, 2H2, setengah kali 2, 1. 1 nggak usah ditulis koefisiennya, kemudian 1 kali 2 jadi 2H2O. Nah, untuk reaksi redoks ada syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah jumlah muatan di ruas kiri harus sama dengan jumlah muatan di ruas kanan. Nah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan mempelajari salah satu penyetaraan reaksi redoks. Ya. Karena penyetaraan reaksi redoks itu ada 2 metode. Yang pertama metode Bilog dan yang kedua adalah metode setengah reaksi. Ya. Untuk kali ini kita akan berbicara penyetaraan reaksi dengan metode Bilog. Ya. Penyetaraan reaksi dengan metode Bilog itu ada 6 tahap. Ya. Yang pertama kalian tentukan dulu masing-masing Bilog masing-masing unsur dalam reaksi. Yang kedua, kalian setarakan jumlah atom yang terlibat redoks, yaitu atom yang Bilognya berubah dengan menambahkan koefisien. Dan yang ketiga adalah kalian tentukan jumlah Bilog, yaitu jumlah atom dikalikan Bilog. Dan yang keempat, kalian setarakan jumlah elektron, yaitu selisih total Bilog dengan menambahkan koefisien. Selanjutnya, kalian setarakan jumlah muatan dengan menambahkan H+ atau OH- secukupnya. Kemudian yang terakhir, setarakan jumlah atom H dengan kalian menambahkan gitu ya H2O secukupnya. Nah, untuk memperjelas kita aplikasikan 6 tahapan ini ke dalam salah satu contoh. Misalnya kita atau kalian diminta menyetarakan reaksi ini Cr2O72- tambah SO2 menghasilkan Cr3+ tambah SO4- dalam kurung asam, artinya ini dalam suasana asam. Ya. Tahap yang pertama, sebagaimana yang sudah disebutkan di depan, adalah kalian tentukan Bilog masing-masing unsur dalam senyawa. Ya. Sebagaimana yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya, di sini O Bilognya itu -2 ya. Nah, karena O -2, -2 kali 7 itu -14. -14 tambah berapa sama dengan -2, yaitu +12. +12 dibagi 2, hasilnya Bilog Cr adalah +6. Selanjutnya di sini Bilog O adalah -2, -2 kali 2 -4, maka Bilog S-nya +4. Selanjutnya ini Cr, ini sesuai dengan aturan bahwa ini ion monoatomik. Ya. Bilangan oksidasi ion monoatomik itu sama dengan muatannya. Di sini muatannya 3+, maka Bilog Cr3+ sama dengan +3. Kemudian kita tentukan Bilog masing-masing unsur dalam HSO4-. Bilog O di sini -2, Bilog H sendiri adalah +1, -2 kali 4 -8, -8 tambah 1 adalah -7, -7 tambah berapa sama dengan -1, maka Bilog S kita tentukan +6. Itu tahap yang pertama. Ya. Tahap yang kedua, yaitu setarakan jumlah atom yang terlibat redoks. Atom yang Bilognya berubah dengan menambahkan koefisien.
Nah, kita analisa dari bilog yang kita tentukan di tahap yang pertama tadi, gitu kan. Nah, unsur mana saja yang bilognya mengalami perubahan. Ya. Kita lihat kalau O, CR, kemudian O lagi ya. Nah, kita lihat di sini CR di kiri plus 6, di kanan plus 3. Ini berubah bilognya ya. Kemudian selain CR, nah, S juga di kiri plus 4, di kanan plus 6. Nah, sekarang kita lihat CR ya. Di kiri jumlah atomnya 2, sementara di kanan 1 di sini ya. Maka nanti kita bubuhkan angka 2 di sini sebagai koefisien agar CR setara di kiri 2, di kanan 2. Sementara S kita lihat jumlah atomnya di sini 1, sementara di sini juga 1 gitu kan. Maka S sudah setara. Sehingga tahap B ini menghasilkan persamaan seperti ini. Jadi hanya menambahkan koefisien 2 di depan ion Cr3+. Selanjutnya tahap ketiga adalah kalian tentukan jumlah bilog, yaitu jumlah atom dikalikan bilog. Nah, kita ingat tadi bahwa bilog Cr di sini plus 6, sementara jumlah atomnya ada 2. 2 kali plus 6 maka hasilnya plus 12. Kemudian S, jumlah atomnya di sini 1. Tadi bilognya S itu positif 4. 1 kali positif 4 sama dengan positif 4. Kemudian di sini bilog Cr tadi plus 3, jumlah atomnya 2, plus 3 kali 2 hasilnya plus 6. Sementara di sini bilog S tadi plus 6, jumlah atomnya 1, maka jumlah bilognya adalah positif 6. Ya. Nah, sudah tahap C, kita beranjak ke tahap berikutnya, yaitu tahap D. Kalian setarakan jumlah elektron, yaitu selisih total bilog dengan menambahkan koefisien. Ya. Nah, kita tulis lagi yang tadi di situ jumlah bilognya positif 12, kemudian di situ positif 4, nah di sini positif 6. Kita lihat CR, di kiri 12, di kanan 6. Berapa selisihnya? Ya, selisihnya adalah 6. Sementara S di kiri plus 4, sementara di kanan plus 6, selisihnya adalah 2. Nah, ini tidak sama gitu ya. Maka caranya cari KPK 2 dengan 6 ya. KPK 2 dengan 6 itu kan 6. Agar ini hasilnya 6, maka ini harus kali 1, sementara di sini kali 3 ya. Sehingga akan menghasilkan seperti ini. Nah, akan menghasilkan ini. Nah, selanjutnya yang kali 1 ini adalah spesi-spesi yang dihubungkan dengan garis ini ya. Jadi 1 kali 1, 1 kali 2. Sementara yang kali 3 adalah spesi yang dihubungkan dengan garis ini. 3 kali 1, 3 kali 1 ya. Sehingga menghasilkan yang D ini persamaan seperti ini ya. Ini kali 3 karena tadi kali 3. Selanjutnya tahap E ya. Tahap E adalah menyetarakan jumlah muatan dengan menambahkan H+ atau OH- secukupnya ya. Kita periksa dulu di sini muatannya adalah -2, di sini muatannya 0, -2 ditambah 0 hasilnya -2. Di sini muatannya 2 kali positif 3 positif 6, di sini muatannya adalah -3, hasil dari 3 kali -1. Sekarang jumlahkan plus 6 ditambah -3 itu hasilnya positif 3. Nah, di sini perintahnya tambahkan H+ atau OH-. Kalau yang namanya atau berarti pilih salah satunya gitu ya. Nah, penentuan H+ atau OH- itu tergantung dari ini suasananya. Kalau suasananya asam maka H+ yang ditambahkan. Kalau suasananya basa maka OH- yang ditambahkan. Nah, sekarang di kiri -2, di kanan plus 3. Nah, pertanyaannya di mana H+ ditambahkan, apakah di kiri atau di kanan? Nah, H+ ini ditambahkan adalah di ruas yang memiliki jumlah muatan lebih kecil gitu ya. Nah, sehingga pada persamaan ini H+ harus ditambahkan di sebelah kiri. Nah, -2 ditambah berapa? Sama dengan +3. Nah, maka H+ yang harus kita tambahkan jumlahnya adalah 5H+. Gitu ya. Ini tahap E. Selanjutnya tahap F.
ya, yaitu kalian setarakan jumlah atom H dengan menambahkan H2O secukupnya. Kita periksa lagi. Di sini H-nya ada berapa? Ada 5 ya. Di sini H-nya 0, di sini H-nya 0. 5 tambah 0 tambah 0 hasilnya 5. Sementara di sini jumlah H-nya 0, sementara di sini jumlah H-nya 3 ya. 0 ditambah 3 hasilnya 3. Nah, di kiri 5, di kanan 3. Nah, tentu yang kekurangan ada di sebelah kanan. Karena kekurangannya adalah 2H, sementara dalam satu H2O hanya ada 2, maka kita cukup menambahkan 1 H2O. Nah, seperti ini. Sehingga kita mendapatkan hasil akhirnya adalah ini. Nah, untuk memeriksa apakah reaksi ini sudah setara atau belum, di sini ada pilihan ya. Jika waktu memungkinkan, artinya waktunya masih lama, nah kalian periksa jumlah masing-masing atom di kiri dan di kanannya berapa gitu ya. H-nya berapa, Cr-nya berapa, O-nya berapa, S-nya berapa di kiri dan di kanan. Tapi jika waktu tidak memungkinkan, maka kalian cukup memeriksa atom O. Di kiri berapa, di kanan berapa. Kita periksa. Di sini O-nya berapa? Ya, 0. Di sini O-nya ada 7. Di sini O-nya ada 6. Ya. 0 tambah 7 tambah 6 itu sama dengan 13. Ya. Selanjutnya di sini O-nya 0. Di sini O-nya 3 kali 4, 12. Sedangkan di sini O-nya 1. Ya. 0 tambah 12 tambah 1 hasilnya 13. Nah, kita lihat O di kiri 13, di kanan 13, maka reaksi redoks ini sudah setara. Demikian barangkali paparan kaitan dengan cara menyetarakan reaksi redoks dengan menggunakan metode Bilog. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.